Ideologi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu golongan, masyarakat, organisasi, ataupun individu. Mengingat arti ideologi sendiri yaitu sebuah pemikiran atau gagasan yang menentukan cara pandang seseorang atau sekelompok orang guna mencapai tujuan. Nah, dari pengertian tadi, apakah masih bisa dikatakan tidak penting ideologi dalam konteks bernegara? Dan bagaimana jika negara tidak mempunyai ideologi? Apakah bisa menjalankan semua sistem yang ada di dalamnya? Tentu saja tidak. Tanpa adanya suatu ideologi, negara tersebut akan kehilangan jati dirinya dan tidak mempunyai pedoman untuk menjalankan semua sistem yang ada di dalamnya. Alhasil, negara tersebut akan terjerumus pada ideologi-ideologi yang bersifat keras. Apalagi dalam era globalisasi atau perkembangan zaman saat ini, yang banyak muncul ideologi-ideologi baru yang bersifat mayoritas keras. Oleh karena itu, ideologi dalam konteks bernegara bersifat sangat vital karena tujuannya sebagai pedoman untuk menjalankan semua sistem atau unsur-unsur yang ada di dalamnya. Menurut Sastra Praja pada sebuah karangannya yang berjudul Ide-ide Menerobos tahun 2003, ideologi merupakan suatu pemikiran atau suatu gagasan yang berorientasi pada tindakan dengan organisasi sistem yang tertentu. Nah, arti dari organisasi sistem menurut saya bisa berupa negara, masyarakat, organisasi, golongan, atau individu itu sendiri. Menurut saya, ideologi Pancasila yang ada di negara kita sudah tepat. Karena 5 poin tersebut sebelumnya sudah dipikirkan matang-matang dengan melihat kondisi sejarah Indonesia pada zaman dahulu. Tetapi hal itu pada kondisi saat ini, nilai-nilai pengamalan ideologi Pancasila semakin luntur, semakin terkikis oleh waktu. Semangat ideologisme di Indonesia semakin hilang. Bagaimana tidak? Sekarang kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di Indonesia baru-baru ini atau sudah lewat beberapa tahun yang lalu, kalau kita lihat kasus korupsi di Indonesia di mana-mana, katanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok banyak yang korupsi? Ada juga seorang pimpinan yang menyalahgunakan wewenang kekuasaannya. Katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada juga konflik antar suku bangsa. Katanya persatuan Indonesia. Di Indonesia kan diciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Karena banyak macam-macam suku bangsa, bahasa, adat, ataupun agama. Diciptakan semboyan itu kan digunakan untuk bersatu. Ada juga yang menyalahgunakan hak dengan menindas rakyat kecil atau rakyat yang tidak mempunyai kekuatan untuk bersuara. Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga kasus penistaan agama. Ada juga yang katanya jihad tapi menggunakan cara kekerasan. Katanya ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya kan mendapat kebebasan dalam memilih agama tanpa ada paksaan. Hal tersebut tadi merupakan kondisi di negara kita yang miris pada akhir-akhir ini. Pengaruh perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini membuat orang suka terlena sampai-sampai merupakan negaranya sendiri, yang padahal mempunyai beribu-ribu warisan kebudayaan dari nenek moyang, serta memiliki norma-norma para pahlawan terdahulu yang patut kita contoh dan patut kita teladani. Di sini kita sebagai generasi muda harus ikut serta dan wajib melestarikan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai tergerus oleh zaman, apalagi termakan oleh usia. Apakah rela anak cucu kita ataupun generasi kita nanti hanya tinggal meninggal cerita saja tanpa adanya sebuah bukti peninggalan sejarah? Mari kita sama-sama melangkah bersama saling menjaga warisan budaya kita. Mari saling mengamalkan nilai-nilai ideologi kita, ideologi Pancasila, sehingga jati diri negara kita tetap disegani oleh dunia.